Destia Listiani. Saya dari 12 BDP 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran dari administrasi transaksi, yaitu evaluasi penjualan. Yang pertama itu pengertian. Pengertian dari evaluasi penjualan ini yaitu suatu proses atau identifikasi untuk mengetahui atau mengukur dari suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah itu ada beberapa informasi yang didapat dari proses transaksi ini. Yang pertama, satu, untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu kegiatan. Yang kedua, tingkat kegiatan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, ada hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap yang dilakukan dalam evaluasi penjualan ini. Yang pertama, satu, membuat standar kerja. Yang kedua yaitu mencatat hasil kerja. Yang ketiga yaitu mengadakan evaluasi atau perbandingan dengan standarnya. Nah, yang keempat yaitu untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari tahapan evaluasi. Yang pertama, satu, mengetahui tingkat likuiditas, yaitu untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan saat ditagih. Yang kedua, yaitu mengetahui tingkat solvabilitas. Ini berguna untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan dilikuidasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang ketiga itu ada untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau biasa disebut dengan profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang keempat yaitu ada tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha dengan stabil. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam dari analisis keuangan ini, yaitu ada analisis perbandingan laporan keuangan yaitu membandingkan dua keuangan atau dua periode atau dalam jangka waktu lebih. Nah, ada analisis tren, yaitu untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah naik atau turunnya. Next, ada analisis presentase atau komponen, yaitu untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva total maupun aktiva utang. Ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan dari modal kerja melalui dua periode tertentu. Ada analisis rasio keuangan, yaitu untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu atau untuk meraca laporan laba atau rugi. Next, ada analisis perubahan dari laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi labanya. Nah, yang terakhir ada analisis dari break even ini untuk mengetahui tingkat penjualan agar tidak mengalami kerugian pada perusahaan. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan dari faktor-faktor evaluasi penjualan, yaitu ada dua, faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern yaitu yang mencakup pada persediaan barang, prosedur dalam pemberian piutang, ada komisi penjualan yang diberikan, ada kegiatan salesman dan kegiatan sales promotion. Faktor intern ini yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, yang kedua ada faktor ekstern, yaitu yang berasal dari luar perusahaan, yaitu mencakupi dalam perubahan selera konsumen, munculnya saingan baru, munculnya barang pengganti, pengaruh faktor psikologis, dan adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah. Nah, sekarang ada evaluasi bagian keduanya, yaitu menyusun laporan hasil penjualan. Pengertiannya yaitu menurut Mardi 2011, yaitu merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki. Ada selanjutnya macam-macam dari bukti transaksi keuangan ini, yaitu berdasarkan sumbernya. Yang pertama dari bukti internal, yaitu yang berasal dari dalam perusahaan ini yaitu bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan dan untuk internal perusahaan. Bukti-bukti internal yaitu mencakupi dari bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan memo. Yang selanjutnya ada bukti eksternal, yaitu bukti yang berasal dari luar perusahaan. Ini yaitu bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya yaitu faktur atau invoice, 2 kwitansi, 3 nota, yang keempat ada nota debit.
debit maksudnya ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.